Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saputra dengan NIM 2210417807, jurusan manajemen kelas F. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pemasaran agribisnis dengan dosen Ibu Rikola Dewi RSEMM. 1. Jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Jawabannya, riset pemasaran penting dalam strategi pemasaran produk agribisnis karena membantu memahami pasar dan kebutuhan konsumen, menetapkan harga yang tepat, mengembangkan produk yang sesuai, merancang distribusi yang efisien, menganalisis persaingan dan mendukung keputusan strategi secara lebih baik. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Jawabannya, berikut adalah beberapa metode riset pemasaran yang digunakan dalam agribisnis. 1. Survei. Survei adalah pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara untuk memahami preferensi konsumen dan kebiasaan konsumen. 2. Analisis pasar. Penggunaan data sekunder untuk memahami volume penjualan, harga, dan tren pasar agribisnis. 3. Studi khusus. Analisis mendalam terhadap keberhasilan atau kegagalan produk agribisnis tertentu di pasar. 4. Grup fokus. Diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi konsumen terhadap produk. 5. Observasi. Pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan produk agribisnis. 6. Analisis SWOT, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk agribisnis. 7. Penelitian deskriptif, menggambarkan karakteristik produk, konsumen, atau pasar agribisnis dengan detail. Metode-metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan konsumen dalam agribisnis. Soal nomor 3. Bagaimana analisis pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agribisnis? Jawabannya, analisis pastel digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran agribisnis dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor eksternal seperti politik, kebijakan pertanian, ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, sosial, atau tren gaya hidup, teknologi, atau inovasi pertanian, lingkungan atau keberlanjutan, dan legal, yaitu atau regulasi. Ini membantu menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi industri pertanian. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan strategi diferensiasi produk dalam agribisnis dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi ini. Jawabannya, strategi diferensiasi produk dalam agribisnis adalah cara untuk menciptakan produk yang unik dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, 1. Kualitas premium, yaitu menawarkan produk organik atau bebas pestisida dengan kualitas tinggi. 2. Inovasi produk, yaitu mengembangkan varietas tanaman baru yang lebih produktif atau tahan penyakit. 3. Branding dan citra, membangun merek dengan
komitmen pada keberlanjutan atau praktik pertanian ramah lingkungan. 4. Pelayanan pelanggan, yaitu menyediakan pelatihan atau dukungan teknis kepada petani. Yang kelima, segmen pasar khusus, yaitu fokus pada pasar premium atau konsumen yang mengutamakan produk organik. Strategi ini membantu perusahaan membedakan produknya di pasar dengan cara yang berarti bagi konsumen. Soal nomor 5, bagaimana peran digital marketing dalam memasarkan produk agribisnis dan apa saja strategi digital marketing yang dapat digunakan? Jawabannya, digital marketing berperan penting dalam memasarkan produk agribisnis dengan strategi seperti 1. Website sebagai pusat informasi produk dan teknik pertanian. SEO meningkatkan visibilitas produk hasil pencarian. 3. Sosial media memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn untuk promosi interaksi langsung. Untuk promosi dan interaksi langsung. 4. Konten marketing menghasilkan konten informatif untuk edukasi pasar. 5. Email marketing mengirimkan informasi produk dan promosi kepada pelanggan. 6. PPC advertising menggunakan iklan berbayar untuk menargetkan audiens spesifik. 7. Mobile marketing optimalkan kampanye untuk perangkat mobile. 8. Analisis data menggunakan analitik untuk melacak kinerja kampanye. Dengan strategi ini, digital marketing membantu meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan produk agribisnis. Nomor 6, apa saja metode yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran agribisnis dan bagaimana penerapannya dalam praktik? Jawabannya, metode pengendalian pemasaran dalam agribisnis meliputi 1. Pengendalian kualitas produk, memastikan produk sesuai standar sebelum distribusi. 2. Pengendalian harga, menyesuaikan harga dengan pasar dan mengelola fluktuasi. 3. Pengendalian distribusi, memantau rantai pasokan dan manajemen stok. 4. Pengendalian promosi, mengelola kampanye promosi dan iklan. 5. Pengendalian pasar dan penjualan, menganalisis kinerja penjualan dan tren pasar. 6. Pengendalian layanan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan responsif. Penerapan metode ini bervariasi tergantung pada skala dan jenis agribisnis yang dilibatkan, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien operasional dan respon terhadap kebutuhan pasar. Sekian untuk jawaban saya dari soal manajemen agribisnis. Semoga mendapatkan nilai A. Terima kasih.